Oke guys, ketemu sama Miliarder Boy lagi, ya channel Miliarder Boy. Jadi hari ini kita akan membahas tentang cara jualan properti ya guys. Jadi ada beberapa teman-teman tuh yang minta review caranya gimana dong bang supaya kita jualan properti cepat laku. Dan ini gua akan kasih tahu lu semuanya secara gratis ya. Jadi saksikan terus sampai akhir. Oke, yang pertama adalah eh apa itu Milliarder Boy Club? Jadi Milliarder Boy Club itu sebenarnya investasi properti ya guys, investasi real estate investment business. Jadi sebenarnya bisnis investasi properti. Ya. Selanjutnya adalah sebenarnya ada beberapa ilmu yang gue selalu jalanin 5 tahun terakhir dan gue menerapkan pakai ilmu ini guys. Jadi sebenarnya jualan itu nggak semudah yang kita pikirkan, tapi sebenarnya kalau lu tahu caranya itu akan enak banget. Nah, jadi gua tuh membuat membuat semua yang gua kerjakan itu harus lebih efisien dan lebih gampang dipahamin. Jadi banyak orang tuh terlalu terlalu terbelit-belit dan terlalu susah dimengerti ketika dia presentasi. Jadi kalau misalnya presentasi kepada investor, kepada buyer, ketika lu mau jualan produk atau jualan properti terlalu ribet gitu loh. Sebenarnya lu harus membuat semua hal yang rumit itu membuatnya menjadi lebih efisien dan lebih konsepnya lebih lebih apa ya lebih mudah dipahami ya. Dan yang paling penting sebelum lu melangkah bisa dalam hal apapun lah ya, dalam hal apapun yang paling penting itu sebenarnya doktrinnya dulu, mindset. Jadi mindsetnya seorang marketing sales itu gimana. Jadi gue punya yang namanya doktrin marketing sales Milliarder Boy Club. Jadi gimana sih kalau misalnya lu mau join di tempatnya gue tuh harus punya mindset. Jadi mindset miliarder, mindset orang kaya. Nah, di sini gue akan kasih tahu lu beberapa mindset ya. Jadi yang pertama itu sebenarnya uh, lu harus mengerti cara buat iklan. Ya, cara buat iklannya gimana? Ya, lu harus mengerti cara buat iklan. Nanti gua akan jelaskan di video selanjutnya ya, yang seterusnya lu nonton terus. Jadi yang kedua dulu polanya gampang banget guys. Jadi buat konten atau buat iklan, entah di semua sosial sosial media, di internet, di Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, terus OLX, segala macam tempat jualan properti. Yang kedua adalah telepon. Kalau misalnya lu dihubungin sama apa namanya sama customer, klien atau baik calon baik, lu langsung telepon. Karena beberapa orang tuh nggak paham kalau misalnya di SMS. Yang ketiga adalah buat janji ketemu. Ya, buat janji ketemu. Jadi kalau mau buat janji ketemu itu ketika lu udah telepon langsung buat janji ketemu. Kapan kira-kira waktunya Bapak senggang gitu kan. Nah, di situ biasakan kalau misalnya lu buat janji ketemu kurang lebih misalnya nih hari Senin ya, lu buat hari Rabu, jadi 2 hari selanjutnya guys. Jadi kalau buat waktu itu 2 hari selanjutnya. Tapi kalau misalnya dia minta oh besok aja baru nggak apa-apa, gitu ya. Jadi buatlah diri lu tuh menjadi kesannya tuh menjadi sibuk, elegan dan profesional kayak gitu. Jamnya, waktunya, jadi benar-benar lu harus tetapkan itu semua. Selanjutnya adalah gimana caranya lu harus bisa tanda jadi, dan itu paling pokoknya. Jadi iklan, telepon, ketemu, buat tanda jadi. Nah, ada beberapa orang sebenarnya mengapa tuh marketing tuh susah atau tidak bisa closing. Nah, ini pokoknya ya. Jadi kenapa banyak marketing itu susah atau tidak bisa closing ya. Jadi sebelumnya gue harus kasih tahu lu definisi closing tuh kayak gimana. Jadi beberapa temen gue, misalnya ada murid-murid gue tuh yang dulu dia bilang pak kok jualan properti kok susah banget gitu kan. Ya karena apa namanya mereka nggak tahu caranya guys. Jadi ada beberapa temen tuh yang jualannya setahun cuma satu, setahun dua, terus juga
apa namanya, ya kadang nggak pernah closing dan akhirnya dia putus asa gitu kan. Nah sebenarnya kalau misalnya dalam dia bakal bertanya, susah pak karena transaksinya miliaran ratusan juta jadi nggak mudah, susah banget gitu ya. Jadi yang paling penting itu di pertama kali itu sebelum lu melangkah itu mindsetnya dulu guys, mindset. Nah dan lu harus tahu definisi closing itu apa. Jadi definisi closing itu eh, dalam dalam dunia properti itu adalah gerakan terakhir. Jadi ketika lu tadi masalah contoh ya, buat janji ketemu, lu telepon, ya kan, apa namanya, pasang iklan, lu telepon, ketika udah telepon, buat janji ketemu, ketika udah ketemu, gerakan terakhirnya untuk closing gimana? Ya, gerakan closingnya itu yang paling penting. Contoh misalnya, kalau gua tuh dalam dalam closing, oke kok kira-kira uang yang kok kalau misalnya dari investor tuh ya, kira-kira uang yang aman untuk koko investasiku tuh kira-kira berapa, yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, yang kira-kira tuh eh, uang yang aman untuk diinvestasikan gitu. Kalau misalnya dia mau investasi, kita kalau misalnya 500 juta, oke nanti aku akan carikan aset yang 500 juta. Kalau misalnya ini nggak tertarik gitu. Oh iya pak, budget saya kurang, saya hanya punya 300 juta contoh kayak gitu. Oh kurang ini mas, saya sukanya main yang 1 M gitu ya. Kan ketahuan tuh nilainya berapa. Ketika itu. Oke nanti akan saya carikan ya pak. Atau kalau lu misalnya jual properti yang lu jual apartemen apa segala macem, ketika udah lihat-lihat, ini bagus pak, kira-kira sangat sangat sayang kalau dilewatkan. Jadi kira-kira bapak mau tanda tangan kapan? Nah gitu. Mau tanda tangan kapan? Kalau misalnya mau tanda tangan besok atau lusa, saya akan siapkan ininya pak, apa namanya, kwitansinya untuk bapak UTJ dulu, untuk bapak uang tanda jadi dulu. Nah itu yang sebenarnya harus lu lakukan guys. Poin apa namanya, gerakan terakhirnya. Jadi ada 13, sebenarnya ada 13 ya. Beberapa ya, banyak banget nih. 13 hal yang menyebabkan marketing itu susah closing. Ya jadi gua akan kumpas tuntas di sini ya. Yang pertama adalah kamu tidak memiliki keyakinan yang benar. Tidak memiliki keyakinan benar. Keyakinan yang benar, bulat, utuh, konsisten, lu akan bisa menjual apapun. Jadi harus yakin dulu guys. Jadi setelah kamu yakin terhadap diri kamu gitu ya, kamu juga harus mutlak yakin terhadap produk propertinya. Jadi sebelum lu jualan, yang paling pertama itu adalah lu harus meyakinkan diri kalau lu bisa, gue bisa. Ketika itu, setelah itu baru lu harus yakin dengan produk yang lu jual. Jadi ada beberapa, gue akan kasih tahu contoh ya, contoh apa namanya, gue akan memberikan contoh gitu ya, beberapa hal yang membuat orang tuh ragu. Contoh misalnya, ada prospeknya ngomong, apa namanya, orang yang mau belinya ngomong, kira-kira kalau misalnya saya beli ruko di sini bakal rame apa enggak ya, gitu kan? Bakal rame apa enggak ya? Terus lu nya bilang, wah ini kalau kayak gini saya nggak tahu pak, soalnya di daerah sini nih sepi juga sih, kayak ragu gitu. Ada beberapa investor apa marketingku yang maintain investor juga bilang, ini kira-kira aman nggak? Waduh kalau aman saya ini, coba nanti saya tanyakan. Nah kayak gitu. Jadi lu belum perang lu aja udah takut duluan gitu. Jadi gua menyarankan untuk jangan takut, jangan ragu. Jadi sebelum lu presentasi, sebelum menawarkan produk, sebenarnya lu jangan ragu guys. Kalau ragu ya udah, dia akan kehilangan kepercayaan dan nggak akan closing ya. Jadi yang benar adalah gua akan kasih tahu lu yang benar, tenang kok, karena investasi yang kau investkan itu nilainya apa namanya, misalnya koko invest 500 juta berarti nilai asetnya itu 1 M. Investasi aset yang dijaminkan itu lebih 2 kali lipat daripada modal yang keluar. Jadi kalau misalnya sangat aman karena sertifikat koko yang pegang. Kalau misalnya itu kan investor ya, kalau jual beli pada umumnya gue jualan produk, apa namanya, tenang kok kalau di sini nih apa namanya, rukonya memang ada beberapa yang belum dihuni, justru sekarang kok
ketika kok nanti pas rame ini nilainya akan naik. Kayak gitu. Ya justru ketika lagi belum pada awal-awal gini justru harus beli. Kenapa? Karena ketika nanti rame nilai lokasi apa namanya nilai asetnya kokoh akan naik. Ketika nilai asetnya naik, disitulah ada keramaian. Nah, jadi benar-benar harus mindsetnya tuh harus yakin dulu gitu. Nah, selanjutnya adalah lu juga harus ubah keyakinan secara sadar sekarang juga ya. Jadi contoh misalnya contoh keyakinan yang nggak benar tuh dalam jualan properti, dalam jualan apapun lah ya. Contoh keyakinan yang tidak benar dalam semua penjualan itu biasanya, aduh jualan properti susah banget gitu. Lu harus ganti dengan jual properti itu sangat mudah kalau kita tahu caranya. Jadi mindsetnya dulu ya dirubah ya. Yang kedua adalah jualan properti itu lama, tidak seperti jualan kacang. Sekali lagi jualan properti itu bisa sangat cepat, melebihi jualan kacang. Sekali lagi asal kamu tahu caranya. Terus ada lagi yang bilang saya tidak mungkin bisa closing miliaran sebulan. Jadi ada beberapa marketing itu tuh aku susah nih closing miliaran per bulan gitu ya. Itu dulu. Nah sekarang saya yakin 1000% bahwa saya bisa. Hartanya Tuhan itu triliunan. Jadi hartanya Tuhan itu triliunan. Masa saya cuma bisa closing 10M per bulan gak dikasih. Jadi orang yang punya duit di Surabaya, mindsetnya ya, orang yang punya duit di Surabaya itu ratusan miliar itu banyak guys. Yang keliling di Surabaya ini uang ratusan miliar lebih. Jadi kalau misalnya lu gak bisa closing 10M sebulan kan gak mungkin. Jadi mindset dulu itu guys. Terus ada yang bilang saya tidak bakat jualan nih, saya tidak bakat jualan properti. Jualan properti itu bukan masalah bakat ya. Closing itu hasil kerja keras plus apa? Hasil kerja cerdas plus keras gitu. Bahkan hanya kerja cerdas pun pasti saya bisa closing miliaran. Jadi ketika lu gue nggak bakat nih jualan properti, gue nggak bakat. Oke, stop dulu. Gue itu dulu ketika jualan pertama kali properti, gue nggak pernah mengenal cara jualan properti itu kayak gimana. Just do it. Jadi jualan properti itu bukan masalah bakat. Jualan properti itu bukan masalah apa namanya keluarga dan lain-lain. Jualan properti itu masalah lu tekun, kerja keras, ya. Lu lebih keras kerjanya dari orang lain. Apapun lu jualan apapun. Terus misalnya ada yang ngomong juga susah jualan properti itu ekstrim gitu ya. Yang berlokasi di samping kuburan, di bawah sutet, samping berbagai hal gitu ya. Sekali lagi jualan properti ekstrim itu sangat mudah kalau saya tahu cara strateginya gitu ya. Mulai sekarang berkeyakinan pasti saya bisa mengalahkan gitu, mengalahkan diri sendiri. Jadi kalau misalnya ada beberapa teman di luar sana susah nih jualan dekat kuburan, dekat sutet gitu. Tahu juga kalau misalnya lu lihat di luar sana ya, dekat sutet juga ada jualan. Rumah gue juga dekat sutet di Tangerang. Ada rumah yang dekat kuburan juga ada. Ada kok di Surabaya lo banyak sebelahnya kuburan. Kenapa ada penghuninya? Bukan masalah lokasinya guys, masalahnya mindset. Lu ya bisa meyakinkan orang nggak? Mungkin dekat kuburan harganya lebih murah. Ya kapan lagi pak kalau misalnya harga tuh nggak ada di Surabaya segini. Walaupun memang dekat kuburan, tapi harganya jauh berbeda. Harganya murah banget. Kayak gitu. Harga ditusuk sate belum tentu ditusuk sate katanya angker apa segala macam. Iya pak, ini harga paling murah. Memang tusuk sate tapi sedikit apa. Nah gitu, meyakinkan orang harus beli. Terus ada jualan properti itu butuh modal besar untuk jualan properti gitu kan. Ya bullshit gitu loh. Misalnya gue sendiri jualan properti miliaran tanpa modal juga bisa bikin brosur tanpa mengeluh uang banyak hanya dengan modal 3.000. Kalau misalnya gue dulu pakai brosur ya. Kalau sekarang udah enggak guys, lu pakai digital. Lu sebulan ya paling gue modal 200.000 untuk pasang ini ya, untuk pasang internet apa segala macam kuota gitu ya, paling 200.000. Gue hanya upload status gitu ya, status upload lagi status, rajin buat konten, rajin buat video, khususnya TikTok ya. Jadi gue juga belajar di TikTok. Gue kenapa banyak tim ya, semuanya dari TikTok. TikTok banyak membantu, jadi ke Instagram, YouTube dan segala macam. Jadi nggak ada alasan
gue nggak harus punya modal besar buat ini buat itu, nggak ada guys, nggak ada modal gue tuh. eh, Bahkan gue beli properti aja nggak ada modal, modalnya investor bagi dua sharing profit. Terus misalnya ada sharing profit itu gue beli aset lagi gitu kan, jadi gue punya aset padahal gue nggak ada modal. Jadi gue membentuk perusahaan ini tanpa modal spesial pun ya. Jadi kalau rumah, ruko, apartemen harus sudah jadi dulu baru bisa dijual. Ada beberapa kan teman-teman tuh yang belum jadi gitu. Jualan properti itu mirip jualan tuyul. Properti yang masih berupa tanah pun bisa dijual, mau dijual rumah, ruko, apartemen pun bisa, semuanya tergantung caranya. Jadi gue juga dulu jualan tanahnya belum jadi juga udah bisa kejual. Akhirnya ketika jual gue bangun dari uang penjualan itu, akhirnya jadi development kayak gitu ya guys. Untuk jual terus ada lagi jualan properti itu saya harus kenal banyak orang dan harus punya database. Nah, kayak gitu. Itu 1000% salah. Jadi memang ada beberapa orang aku nggak punya kenalan, aku nggak punya relasi gitu. Itu 1000% salah. Dengan pasang iklan di status jualan online, saya justru akan dikenal orang di seluruh dunia gitu ya. Mencari database-nya dari situ. Jadi dari apa sih? Dari TikTok, dari Instagram, terus dari apa OLX kalau misalnya jualan online gitu kan. Dari situ guys, lu dapat database-nya dari situ, nomor teleponnya dari situ. Sebenarnya mau cari database sekarang gampang karena ada internet. Kalau dulu lebih susah, sekarang lebih gampang banget karena ada TikTok. Lu jualan produk TikTok, FYP langsung banyak orang yang hubungin lu kan, banyak orang yang ngeliat, ribuan bahkan ratusan ribu orang lihat. Hanya mulai dari TikTok. Untuk jualan properti ada yang bilang untuk jualan properti itu saya harus tahu banyak tentang bisnis properti gitu ya. Itu juga 100% 1000% salah. Justru saya akan belajar step by step. Jadi dulu juga gue nggak terlalu paham gitu ya tentang AJB, IJB, ikatan jual beli, terus terus IMB itu apa, sertifikat modelnya gimana, gue nggak ngerti belas. Jadi gue belajar step by step, nggak langsung pinter terus ya. Jadi gue butuhin setahun 2 tahun untuk oh ini ya transaksinya gini di notaris, ini kayak gitu. Jadi ada beberapa yang sebenarnya oke, ini gue lanjut ya. Nih jualan susah jualan properti saat ekonomi lagi lesu. Nah sekarang kita tahu sendiri misalnya ekonomi lagi lesu apa segala macam ya kan, krisis gitu. Justru ketika krisis itu orang waktunya beli. Kenapa? Karena semua itu barang lagi jatuh, properti lagi turun ya. Memang properti lagi turun, disitulah saatnya waktu beli. Ya, kenapa? Karena ketika nanti stabil harga propertinya gak karuan, gue jamin pasti. Jadi banyak pengalaman di tahun 98, tahun 2008, ketika krisis, justru ketika krisis, disitulah waktunya beli properti dan habis itu ekonomi naik, ya udah dijual dengan harga murah juga tetap untung. Oke, gue lanjut ya. Jadi yang paling penting adalah mindset. Jadi pokoknya gitu, contoh ya, gue selalu afirmasi gitu ya. Pokoknya saya pasti kaya, sehat, kuat, saya pasti closing 10 miliar sebulan. Dulu saya memang larat, tapi sekarang saya kaya raya, saya orang hebat, dahsyat, bijaksana, dermawan, cinta keluarga, saya mau juaranya gitu. Jadi yang paling penting tuh setiap hari lu afirmasi, saya sukses, saya akan closing 10 miliar per bulan, saya luar biasa, saya pasti kaya raya gitu ya. Itu yang selalu setiap pagi gua dengung-dengungkan ya. Itu yang selalu gua dengung-dengungkan setiap hari guys. Itu yang pertama ya. Oke, yang kedua, tidak menetapkan target penjualan yang tinggi ya. Tidak menetapkan target jualan yang tinggi gitu ya. Jadi banyak sebenarnya marketing properti yang hidupnya kayak robot guys. Jadi datang masuk kantor ya. Jadi ada beberapa ya karyawan gitu ya. Hidupnya tuh kayak robot gitu ya. Maksudnya gimana, banyak masuk ke kantor, contohnya udah ke kantor, gosip, ya ngegosip saya sini terus pulang begitu pulang kerja ya, terusnya kayak gitu.
dia tidak memiliki target penjualan yang jelas, akibatnya penghasilannya juga tidak jelas gitu. Jadi banyak orang ini sebenarnya tidak menjadi siapa-siapa karena dia tuh tidak memiliki target dan tidak memiliki target yang jelas. Ya, jadi setiap ada kenapa orang kaya dan orang biasa ada yang miskin, kenapa? Karena ya udahlah gitu ya. Tapi yang benar adalah lu harus punya target. Jadi marketing tuh hidupnya kayak robot, datangnya masuk kantor, gosip sana sini, terus pulang seterusnya, tidak memiliki target penjualan yang jelas, akibatnya penghasilan juga tidak jelas. Ketika lu kerjanya nggak jelas ya penghasilan lu juga nggak jelas gitu. Ya, nah sekarang apa yang harus lu lakukan? Pertanyaannya kan adalah sekarang apa yang harus lu lakukan? Jadi marketing properti yang pertama itu adalah foto gambar brosur itu harus lu tempel di kamar tidur. Apa yang lu jual lu harus tempel di kamar tidur supaya apa? Supaya selalu teringat-ingat. Apa nih? Lu harus ngejual apa nih, target lu ngejual apa? Tempel di kamar tidur. Ya, tempel di tempat tidur nih, sekarang aku jualan ini, target yang ini. Jadi jelas. Jadi kalau misalnya kenapa hidup kita tuh nggak jelas? Ya karena kitanya juga kerjanya nggak jelas, guys. Percaya sama gua, kalau hidup lu nggak jelas, pendapatan lu nggak jelas, berarti target lu juga nggak jelas, kerjanya lu juga nggak jelas. Ya buang-buang waktu gitu kan. Jadi moto hidup yang luar biasa kita jadikan filosofi dalam kehidupan gua sih sebenarnya. Jadi kayak eat, sleep, jadi makan, tidur gitu ya. Terus juga biasanya kan lu makan, tidur, terus repeat ya kan, balik diulangin lagi. Yang benar adalah makan, tidur, closing, ulangin. Makan, tidur, closing, makan, tidur, closing, makan, tidur, closing, makan, tidur, closing. Jadi biasakan moto hidup kita ada makan, tidur, closing, terus makan lagi, tidur, closing, makan lagi, tidur, closing. Jadi lu hanyalah makan, tidur, closing, ulangin lagi terus, makan, tidur, closing, makan, tidur, closing, makan, tidur, closing, begitu seterusnya sampai maut memisahkan Anda. Ya, artinya target omset Anda harus secara jelas, spesifik gitu ya. Contoh misalnya ditulis, targetnya ditulis berapa sebulan, 10 miliar. Diucapkan itu 10 miliar per bulan, 10 miliar. Ditulis di meja kerja atau di lu mau dapat income berapa? 10 miliar, target closing 10 miliar. Berarti kan kalau 10 miliar 1%-nya 100 juta tuh. 100 juta, 200 juta. Berarti kalau misalnya target lu 10 miliar, berarti lu harus closing gimana nih? Lu catat di situ target. Ditulis, diucapkan 10 miliar, 10 miliar, 10 miliar, 10 miliar per bulan, 10 miliar per bulan, 10 miliar per bulan. Itu yang gue lakuin, guys. Dibayangkan. Yang ketiga adalah dibayangkan, guys. Ya. Dibayangkan itu apa ya? Kayak lu membayangkan kalau misalnya closing 10 miliar tuh kayak gimana gitu. Ya. Jadi kalau membayangkan itu ya selain ditulis lu juga harus bisa membayangkan harian gitu ya, harian, mingguan, bulanan gitu ya, diucapkan ya kan, ketika diucapkan, dibayangkan, diucapkan, dibayangkan gitu ya. Jadi pakai kalimat positif gitu ya. Nah, jadi ucapkan secara spesifik gitu ya, dari hati gitu ya, dengan ucapkan sebelum tidur gitu ya, bangun tidur, siang gitu ya, kayak baca doa gitu ya. Jadi setiap hari harus diucapkan. Terus juga pakai kalimat positif ya, misalnya saya tidak mau gagal dalam jualan properti. Saya tidak mau gagal dalam jualan properti. Akibatnya apa coba? Dia bakalan gagal beneran. Jadi sekali lagi gunakan kalimat positif. Saya sudah bisa jualan properti. Jadi jangan saya tidak mau gagal, jangan gitu. Saya sudah bisa jualan 10 unit per bulan ini. Saya pasti sukses jualan properti. Jadi afirmasi, guys. Saya sudah bisa jualan 1M bulan ini. Saya sudah jualan 1M bulan ini. Saya jualan 1M bulan ini. Saya pasti berhasil, saya pasti kaya. Jadi kayak gitu. Pakai kata sudah gitu ya.
saya sudah closing, saya sudah closing, saya sudah closing gitu. Pakai emosi. Jadi pakai emosi. Jadi selain apa namanya jualan teknik, lu juga pakai afirmasi, keyakinan gitu dalam hidup lu. Selanjutnya adalah apa namanya ketika lu membayangkan gitu ya, ketika membayangkan tadi kan diucapkan, sekarang membayangkan. Contoh misalnya membayangkan adalah puji Tuhan, terima kasih Tuhan, dahsyat. Nah, bulan, nah gitu saya sudah closing, alhamdulillah luar biasa bulan ini saya closing ini ya. Wow, sungguh membahagiakan. Jadi terima kasih Tuhan, apa namanya sudah closing apa bulan ini 1 miliar, terima kasih Tuhan. Jadi kayak merasakan lu tuh udah closing. Jadi gue ulangin ya, selain lo tulis terus lo ucapkan dengan kata positif sudah closing, terima kasih habis itu. Terima kasih sudah closing 1M, terima kasih sudah closing 1M, terima kasih aset apa namanya Kertoardi sudah closing 1,5 miliar, terima kasih Tuhan. Nah, kayak gitu. Jadi omset juga harus dibayangkan gitu ya. Omset lo pengen berapa sebulan 10M, ya udah dibayangkan. Maksudnya gimana? 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, 365 hari dalam setahun gitu ya. Jadi nomornya 247365. Jadi 24 7 hari, 24 jam, 7 hari, dan 365 hari dalam 1 tahun. Jadi dengung-dengungan setiap hari bahkan. Terima kasih Tuhan closing, terima kasih luar biasa, pasti aku kaya, pasti aku kaya. Itu aja terus guys. Itu yang membuat gue tuh luar biasa. Jadi gue akan ngajarin lu beberapa ini ya, apa namanya mediasi ya. Jadi metode mediasi Milliarder Boy Club itu kayak gimana? Mediasinya kayak gini. Caranya bagaimana? Ada 7 step. Jadi caranya ada 7 step. Ikutin langkah-langkah yang akan gue ajarkan ini ya guys ya. Jadi ada 7 langkah ya. Sebentar. Oke, yang pertama. Oke. Sekarang gue ajarin lu fotokopi. Step pertama, fotokopi uang sepersis mungkin ya. Sepersis mungkin. Terus lu buat tumpukan berapa ini? 100 ribuan sebanyak 1000 lembar. Kalau 1000 lembar berapa tuh? Kalau 100 lembar kan sejuta ya kalau saya. Sejuta, 10 juta, bisa ratusan juta. Jadi sebanyak 1000 lembar. Ya, step pertama itu lo harus membuat uang tumpukan 100 ribu jadi 1000. Ya, itu yang pertama, step pertama. Tujuannya untuk mediasi. Jadi lo selalu lihat uang itu terus lo ini ya. Terus yang itu kalau mau kaya guys. Jadi kalau mau kaya ini rahasia ya. Jadi rahasia kalau misalnya lo mau closing, cepat closing, lo mau dapat omset. Yang pertama adalah step pertama lo harus fotokopi 1000 lembar uang tumpukan 100 ribuan ya. Selanjutnya adalah cari ruangan sepi, lampu sebaiknya remang-remang supaya lebih khusyuk, full konsentrasi. Usahakan malam hari. Jadi malam hari ini yang muslim bisa lakukan sholat tahajud gitu ya, jam 12 malam. Jadi sholat tahajud. Yang kedua, kalau Kristen lu banyak baca Alkitab. Ya, banyak baca Alkitab. Kalau Hindu Buddha ibadahnya gue nggak tahu ya. Coba kayak gitu. Ya khusyuk, secara khusyuk ya, secara sungguh-sungguh. Jadi duduklah bersila, pegang uangnya dengan erat. Jadi ketiga adalah jadi duduk bersila ini ya, duduk bersila terus pegangnya dengan erat. Jadi uang yang tadi lu pegang erat. Terima kasih gitu ya. Jadi sambil berdoa lu pegang duitnya guys. Terus yang keempat adalah pejamkan mata dan rasakan itu adalah uang beneran. Tersenyumlah, rasakan Anda memegang uang 100 juta. Rasakan betapa nikmatnya punya uang 100 juta. Rasakan kegembiraan ketika kamu menerima uang itu. Rasakan istri kamu ikut senang gitu ya. Suami istri ikut senang gitu ya. Pacar kamu tambah sayang gitu ya. Tertawa riang, orang tua girang, Anda bisa ke dealer mobil, bayangkan bisa DP mobil baru gitu ya. Rasakan Anda pergi ke umroh gitu kan.
rasakan Anda pergi ke Holy Land, rasakan terus selama kurang lebih 10 menit ketika membayangkan step 4 ini. Jadi rasakan lu bisa beli mobil. Wah, ini gue uang 100 juta nih di tangan, gue mau cicil, mau DP, terus gue ini terima kasih, tambah sayang pacar gue, istri gue tambah sayang, suami gue tambah sayang gitu. Gue kayaknya jadi orang kaya gitu guys. Jadi yang sebenarnya itu yang dilakukan orang-orang kaya guys. Ini rahasia. Jadi sebenarnya gue akan buka semuanya. Selanjutnya adalah step 5. Step 5 itu membayangkan kenikmatan dan kegembiraan mempunyai uang 100 juta rupiah. Setelah membayangkan kenikmatan dan kegembiraan mempunyai uang 100 juta rupiah, step 5 ini justru membayangkan kebalikannya, yaitu membayangkan juga apabila tidak punya 100 juta rupiah. Jadi tadi di step 4 lu membayangkan punya duit, sekarang lu membayangkan tidak punya uang 100 juta, gimana tuh? Muka Anda harus cemberut, menangislah, bayangkan kesengsaraan yang amat sangat dalam kalau tidak punya uang 100 juta rupiah gitu ya. Jika bayangan Anda semakin miskin dari hari ke hari, bayangan ini Anda kehujanan dan kepanasan, terus anak-anak motor jelek gitu ya. Jadi ketika lu nggak punya duit, waduh kasihan Re. Kalau misalnya membayangkan lu nggak punya duit, anak-anak kalau pergi naik motor, terus lu nggak bisa makan, lu nggak bisa beli susu gitu kan. Jadi gue pernah bahkan nggak bisa beli susu buat anak. Jadi ini agak sedih. Jadi harus membayangkan lu gimana rasanya lu nggak bisa beli apa-apa buat anak lu, nggak bisa ngasih hadiah ke istri lu gitu ya. Lu pengen dong kasih hadiah sama istri lu yang terbaik, tapi kalau nggak punya duit gimana caranya kasih yang terbaik buat anak, nggak bisa beli susu. Bahkan gue pernah di fase dulu nggak bisa beli susu anak gitu. Sangat miris. Gimana gue nggak mau ini apa namanya, gue kenapa gue nggak mau miskin, karena gue tahu rasanya ya kalau nggak punya uang kayak gini. Membayangkan lu nggak punya uang gimana, jadi kesengsaraannya tuh seperti apa. Jadi ketika lu nggak punya duit kere itu, lu sengsaranya gimana. Lu harus bisa dari lu punya duit, wah enak, akhirnya lu nggak punya duit, itu gimana kesengsaraan. Yang keenam adalah setelah membayangkan 15 menit, itu 15 ya, buka mata kemudian berdirilah, kepalkan tangan di atas sambil meloncat-loncat kegirangan dengan keras, tapi jangan sampai orang sekitar Anda tahu. Yes, hore aku sudah punya uang 100 juta. Hore aku punya uang 100 juta. Aku pasti bisa, aku pasti bisa, aku pasti bisa. Ulangin sampai 10 kali, kalau belum 10 kali jangan berhenti. Oke, yes, terima kasih Tuhan, aku punya uang 100 juta. 10 kali kayak gitu guys. Ingat ketika Anda berteriak, Anda harus loncat-loncat atau mengepalkan tinju ke atas. Yes. Jadi sebenarnya mindset ya guys. Nah, yang ketujuh adalah setelah itu Anda calling down. Tenang, katakan alhamdulillah berhasil, terima kasih Tuhan memberiku 100 juta. Ya, jadi catatan ya buat kamu ya, catatan. Fotokopi uang bisa juga diganti dengan cek kosong. Anda juga bisa isi dengan nominal yang kamu inginkan. Rekening tabungan yang sudah Anda ganti saldonya dengan nominal yang Anda inginkan. Bukti transfer M-Banking. Tapi gue saranin lebih enak tuh pakai duit. Kalau misalnya duit kayak duit di fotokopi itu kan kayak apa namanya, ini ya,